Jadi keris atau duwung, istilah orang Jawa itu menyebutnya duwung, itu adalah sebuah pusaka yang berupa senjata tajam yang mempunyai nilai seni, kemudian mempunyai nilai-nilai filsafat yang diletakkan di belakang atau disengkelit, kata orang Jawa, di belakang. Nah, kenapa? Ini bahwa begini. Jadi orang Jawa itu mempunyai filosofi bahwa sesakti apapun, ya, sekaya apapun dan sekuasa apapun, orang Jawa itu tidak akan memperlihatkannya, hanya memperlihatkan secara semu begitu. Jadi biar orang lain yang menilai begitu. Tapi dia tidak akan menampakkan apa yang dimilikinya itu yang pertama. Yang kedua, keris yang ada di belakang ini adalah suatu bentuk aksesoris selain pusaka, jadi suatu bentuk estetika seseorang yang menggunakan busana Jawa atau busana resmi kejawen. Orang mengatakan busana Jawa atau kejawen itu. Jadi keris ini adalah pelengkap. Tidak afdal rasanya jika seorang menggunakan busana Jawa, yang busana itu dipakai oleh laki-laki. Untuk laki-laki ada dua macam, yang namanya beskap dan ada yang namanya atela. Kemudian ada pula yang namanya sikepan. Sikepan itu busana yang biasa dipergunakan atau dipakai oleh seorang sentono dalam di karaton. Itu terbuka, kemudian ada dalamannya putih, itu namanya sikepan. Ada sikepan cekak untuk orang yang sentono biasa, kemudian ada sikepan agung. Sikepan agung itu entah untuk putra raja dan lain sebagainya. Nah, semua busana itu belakangnya biasanya kan orang Jawa mengatakan dikerowok. Nah, itu adalah untuk meletakkan keris atau pusaka yang menjadi simbol dari budaya Jawa. Jadi simbol dari laki-laki budaya Jawa itu adalah sebuah keris. Ketika diletakkan itu pun ada letak yang estetika, yang letak estetika. Jadi dalam budaya Jawa itu memiliki nama-nama tertentu. Nah, ini. Ketika untuk apa keris ini? Ya. Ketika untuk upacara, apa ketika untuk bertugas, atau ketika untuk berperang. Nah, maka ketika untuk acara-acara resmi biasanya itu keris diletakkan di belakang, agak ke atas begitu. Ini adalah yang paling estetika tertinggi sehingga nampak dari samping itu akan nampak keris itu berada di belakang. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kekayaan atau memiliki kesaktian atau memiliki kekuasaan, itu tidak akan ditampakkan secara langsung kepada orang lain. Orang Jawa itu seperti itu. Jadi tidak akan saya punya kekuasaan, saya punya kekayaan, tidak akan pamer gitu ya. Tidak akan pamer. Dalam hal etika, ketika orang Jawa mencabut keris, ingin melihat keris itu, atau mencabut keris untuk berperang, itu berbeda. Jadi kalau ketika akan berperang, itu pasti keris itu akan dicabut dari belakang itu langsung. Ini menunjukkan bahwa dia siap untuk perang. Ini. Namun ketika kalau seseorang ingin memperlihatkan estetika keris itu terhadap orang lain, agar orang lain itu tahu betul, maka keris itu akan diambil semuanya, kemudian akan dibalik, kepalanya di bawah, kemudian yang diangkat adalah tutupnya ini, atau
eh, rongkonya yang akan diambil itu. Nah, setelah diambil rongkonya, kemudian keris itu ditampakkan, pamornya, kemudian riciannya dan lain sebagainya. Para empu yang akan tahu tentang hal ini. Setelah melihat karakter dari keris ini, kemudian telah puas, maka ditutup lagi. Iya, dikembalikan lagi seperti semula, rongkonya kemudian dibalik lagi, kemudian dimasukkan keris, masukkan dalam pinggang. Nah, cara memasukkan itu tidak langsung ke belakang, tidak, tapi dari depan dulu. Ya, memasukkan dari depan, kemudian diputar ke belakang. Nah, ini etika penggunaan atau menggunakan keris itu seperti itu. Nah, satu hal, keris itu dipergunakan di depan atau di samping itu kecuali pada saat satu perang. Yang kedua, pemakainya adalah seorang yang ulama atau seorang wiku atau yang istilahnya kadewatan lah. Kadewatan ini ataupun seorang kiai itu biasanya yang pakai jubah, maka kerisnya itu akan diletakkan di depan karena tidak mungkin diletakkan di belakang. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kondisi keris itu diletakkan di depan atau di samping itu kecuali ada dua macam, yaitu ketika perang atau ketika beliau itu mempunyai jabatan sebagai seorang kiai atau seorang ulama atau seorang pendeta yang menggunakan jubah.